Tenang aja, setelah Mbak mendapatkan harta karun itu, Mbak sama sekali tidak akan pernah membagi si Sarah sialan itu. Risikonya ini sangat banyak, Mbak. Dan kalau misalnya kayak gini terus, kita ini dalam bahaya. Karena kita itu meninggalkan bukti dan saksi. Bisa-bisa kita yang bisa dikejar sama polisi. Ya terus mau gimana lagi? Ya udah, kalau gitu pakai cara saya aja. Apa? Saya akan ya. Itu justru akan lebih bahaya daripada ini. Kamu tuh gimana? Pakai otakmu loh. Cara apa lagi sih, Mbak? Ya wis lah, masih banyak cara. Nanti kita pikirkan. Kita cari cara yang lebih aman. Tapi, Mbak, Wis. Kamu itu percaya aja sama Mbak. Romo. Aduh, Romo. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Romo juga nggak tahu ya. Tapi dokter bilang ada kerusakan sel di darahnya. Jadi itu yang membuat dia itu nggak bertahan. Rusak? Memangnya sudah ketahuan penyakitnya apa? Ya, dokter sih sampai sekarang juga belum menemukan apa penyakitnya. Tapi aneh sekali ya, Mo. Kok penyakitnya itu belum bisa ditemukan? Lagian sel darah itu kok bisa rusak ya? Karena setahu saya, Mo, sel darah itu rusak pasti terkena virus. Ya itu benar-benar aneh, Mo. Saya memang ibu yang tidak baik. Saya ini ceroboh. Seandainya saya bisa lebih cepat membawa Aura ke rumah sakit, pasti Aura akan tertolong, tidak akan meninggal seperti ini. Saya memang ibu yang jahat, ibu yang ceroboh. Saya sudah membunuh anak saya sendiri. Ini ya. Mau kemana kamu yuk? Saya mau menghibur Inaya, Romo. Kasihan dia. Menghibur apa? Romo ini masih suaminya. Tolong hormati Romo. Iya, tapi Inaya membutuhkan saya, Romo. Dia tidak membutuhkan kamu, tapi membutuhkan saya. Dia membutuhkan Romo karena Romo ini suaminya dan bapaknya Aura. Jadi jangan dekati dia. Hormati saya. Sudahlah, lebih baik kamu itu bantu Romo. Siapkan saja pemakaman untuk Aura. Ya. Iya. Yuk. Tunggu. Gimana keadaannya Sheila? Alhamdulillah, udah sadar, Romo. Syukurlah kalau begitu. Lain kali kamu itu harus lebih memperhatikan istri-istri kamu, yuk. Jangan memperhatikan istri Romo. Inaya. Kamu ngapain di sini? Saya terbawa emosi, Mas. Saya pikir Aura belum meninggal. Saya mendengar suara tangisan Aura. Ternyata itu hanya halusinasi saya saja. Mungkin saya begitu karena saya belum rela Aura pergi, Mas. Maafkan aku ya Allah. Saya mengerti perasaan kamu, Inaya. Siapapun pasti akan mengalami shock kalau kehilangan anak. Tapi percayalah sama saya, Inaya. Sekarang itu Aura sedang tertawa. Dia itu sedang bahagia. Pasti dia lagi bercanda bersama malaikat sekarang. Ayo kita kembali ke dalam rumah, ya. Keluar kamu, yuk. Romo, saya menemukan Inaya itu sedang nangis di kuburannya Aura. Karena dia bilang dia mendengar suaranya Aura. Alah, itu alasannya dia aja, Mas. Bilang aja, Mbak, kamu itu pengen cari perhatian dari Mas Aryo. Dan kamu itu pengen berdua-duaan kan sama Mas Aryo. Sembarangan kamu kalau ngomong. Mo, apa saya bilang? Jangan kuburkan Aura itu di halaman belakang. Buktinya bener kan? Arwahnya Aura itu gentayangan. Iya, bener itu, Mo. Ini itu bukan setan ya. Ini itu cuma emosinya Inaya aja karena baru kehilangan anaknya. Jadi seolah-olah dia mendengar suaranya Aura. Sekali lagi saya bilang ini bukan setan.
Itu ndak mungkin, Mas. Kalau cuma hanya emosi aja. Saya yakin ini setan-setan di sini itu sedang berkeliaran, bergentayangan di rumah ini karena di rumah ini tuh sekarang ada kuburan. Nah, sudahlah. Kamu juga jangan memperkeruh suasana, Sarah. Dan kamu yuk, seharusnya kamu lapor dulu sama Romo supaya Romo yang menenangkan Inaya. Iya, bener. Mas Aryo juga cari kesempatan sih. Yaudah, ayo Ina ya ke kamar yuk. Inaya, tolong kamu setelah ini langsung sholat ya. Momo, saya rasa besok itu kuburannya Aura dipindahkan saja, Mo. Soalnya saya itu takut kalau nanti tuh malah makin banyak setan-setan yang bergentayangan di rumah ini, Mo. Tidak. Ayo masuk. Mas Aryo itu kapan sih bisa ngelupain Mbak Inaya dan bisa merhatiin saya? Suara apaan tuh? Cuma jendela tuh. Kirain apaan, ganggu aja sih ini angin. Kok hujannya jadi aneh gini ya? Duh, kuduk aku juga naik. Serem banget sih. Ih. Kok ada bau harum ya? Deora! Nggak mungkin Deora meninggal. Deora! Setan! Ini tuh Ami. Emangnya kamu pikir ini tuh siapa? Hantu apa? Ternyata Ami tuh. Kenapa sih kamu? Lagian kamu tuh ngapain sih? Lari-lari masuk ke kamar Ami loh. Itu Ami. Tadi Dinda ngeliat Deaura di kamar Dinda, Ami. De Aura, kamu tuh istighfar loh. Mana mungkin De Aura itu ada di kamar kamu. Tadi siang itu kan De Aura itu baru meninggal, Nduk. Tapi Ami, tadi tuh yang Dinda lihat tuh aduh bener-bener Deaura di kamar Dinda, Ami. Ini lagi. Kamu itu pasti sebelum tidur itu habis nonton film-film horor toh? Iya toh? Ami tuh kan sudah bilang berkali-kali sama kamu, ndak usah lah nonton film kayak gitu-gituan. Nih lihat nih. Jadi kebawa kan kamu kan? Enggak, Mi, Dinda nggak bohong, sumpah deh. Tadi itu Dinda ngeliat Deaura tuh lagi main boneka di kamar Dinda. Kalau Mi nggak percaya, Mi lihat aja deh di kamar Dinda. Ya udah, ayo sekarang kita ke sana. Ami, Ami nih baru tempel masker kamu. Kamu tuh jalannya bener dong. Ayo cepetan. Kamu tuh jalannya jangan narik-narik gini dong. Ami tuh nggak bisa jalan kalau kamu narik-narik terus kayak gini. tapi Ami Dinda nggak narik-narik baju Ami, orang tangan Dinda di sini aja kok. Tapi tadi baju Ami tuh ketarik, siapa yang narik coba?
hantu, ini pasti kalian sedang bermimpi nih. Benar, Amin. Nggak mungkin Aura itu jadi hantu. Aura itu kan anak saya, anak yang baik. Nggak mungkin, Amin. Tapi Mo, bener Mo, Inaya bener. Tadi juga awalnya saya tuh nggak percaya waktu Dinda itu cerita sama saya Mo. Tapi saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri Mo. Dia tuh narik-narik baju saya terus ketawa-tawa gitu sama saya Mo. Seru Mo, takut saya ini Mo. Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Tidak mungkin Aura itu menjadi hantu. Saya nggak percaya. Kamu sama Dinda ini pasti sedang berhayal. Sudah sana tidur lagi saya. Enggak Mo, tapi Mo. Ya Ita, kamu itu bener katakan Inaya sama si Roman nggak mungkin. Apalagi Aura jadi hantu, kamu itu lagi di rumah ini nggak mungkin kok ada begitu-gituan. Oh, kamu tuh kebayang-bayang kan apa Aura tuh kuburnya di sini. Jadi kamu tuh bayangnya ndak. Ah, benar itu. Ya, sudah cepat sana tidur lagi. Jangan mikir yang macam-macam. Pokoknya ndak mungkin hantu itu nggak ada. Sudah, Romo ini capek, mesti istirahat. Naya, ayo kita kembali istirahat. Jangan dengerin omongan mereka ini nggak benar. Sudah saya. Benar Mbak, saya tuh nggak bohong Mbak, bener saya Mbak. Tapi saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri Mbak, bener. Iya Mbak ya, iya kan? Ayo. Ayo. Iya, tapi segini tak. Iya Mbak, sampai Kok sih? ini Mbak. Kamu jangan nakutin Mbak. Saya kan udah bilang Mbak. Saya kan udah bilang apa Mbak? Bukan ada laporan. Saya bilang Mbak bener kan itu baru masa laporan ini. Iya, baru percaya. Saya baru percaya. Hah? Nggak ada apa-apa. Semua baik-baik aja, nggak ada yang bergerak. Ada Romo tadi itu kayak ada bayangan segede Aura itu mau nyerang kita. Iya Mo, terus ketawanya juga serem banget Mo. Iya Romo, Dinda juga lihat itu hantunya Aura. Saya mohon jangan bilang seperti itu. Aura itu masih baik, masih suci, jadi tidak mungkin gentayangan. Tapi Ami, saya tuh setuju sekali dengan Inaya. Karena kalau misalnya Aura itu arwahnya masih gentayangan, pasti dia itu kan menjadi setan. Tapi buktinya bayi itu nggak kenapa-napa, dia nggak rewel, dia nggak nangis. Orang anak kamu itu anak gondoro ya, datang sama setan. Sudah. Saya udah bilang berapa kali sih, Bayu itu anak saya, bukan anak dulu. Loh Romo, anak kita tuh berdua tuh nyaksi sendiri ya Ta ya. Iya Mo, kayaknya rumah kita ini sudah dikelilingi sama hantu-hantu iseng Mo. Sudahlah, Romo nggak percaya, dan sekarang juga hentikan pikiran kalian tentang Aura itu berkentayan. Nggak ada itu. Terus kalau anak itu bukan Aura, terus siapa Romo? Aduh. Ya Romo, oh gini aja Romo, apa lebih baik kita itu panggil paranormal biar nerawang rumah ini. Oh iya Mo, kan kalau arwahnya Aura itu memang masih gentayangan, berarti kan Aura itu arwahnya masih penasaran Mo. Penasaran gimana sih? Ya Aura itu kan meninggalnya tidak wajar, sakitnya aja sampai sekarang kan belum ketahuan Mo. Sudah, Amin, sudah. Tolong jangan pada ribut, jangan bilang seperti itu. Oh baik, saya tidak akan bicara seperti itu ya. Tapi Romo, pokoknya saya mau dipanggilin paranormal. Mo, kalau itu saya sama sekali nggak setuju, Mo. Duh, kenapa kamu udah setuju? Takut ya, takut kepanasan ya? Bukan Ami, tapi kasihan sama Inaya. Inaya, kamu itu nggak usah khawatir. Kamu itu ya, biar kamu itu tenang, biar apa? Kita semua ini nggak suzur sama si Aura. Biar Aura itu juga tenang di alam sana. Ya sudahlah, nanti kita panggil paranormal. Tadi apa ya, Taya? Siapa, Mbak? Nggak mau takut, tak? Ya terus begini, kamu sebelah sana tapi... Apa itu?
itu kembali telah memasuki rumah ini. Tapi kali ini mereka datang bersama dengan teman-temannya dengan tujuan untuk menguasai rumah ini. Kok bisa Pak Kiai? Bukannya waktu itu sudah Pak Kiai usir? Iya, tapi baru sebatas saya pagari. Saya pikir mereka tidak akan datang lagi. Jadi saya tidak pagari rumah ini. Pak, tapi rumah ini kan pagarnya itu sudah tinggi, Pak. Maksud saya pagar gaib yang bisa memagari seluruh penghuni rumah ini. Oh, kalau begitu sudah pagari saja Pak Kiai. Baiklah Pak Doso, kita mulai dari seluruh penghuni rumah ini. Tolong berikan tangan Anda Pak Doso. Saya taruh tongkat dulu ini. Sini, Romo. Ya. Ya sudah. Dan mudah-mudahan aja dia lupa sama tongkatnya ya. Iya Mbak, betul. Nah, di tubuh Pak Doso sudah saya alirkan energi positif sehingga Pak Doso bisa melindungi seluruh keluarga dari gangguan makhluk halus. Hah? Saya jadi sakti nih. Yang sakti itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mulai pagari semua rumah ini. Kita mulai dari belakang. Ah, baik. Oke, silakan. Saya antar. Bagus itu. Berarti kesempatan kita sekarang mengambil tongkat itu. Cepetan kamu ambil sekarang. Ayo cepat. Helah, kita bukannya di kamar aja. Kalau di sini bahaya, ntar ada kelihatan. Ayo cepetan. Sini Mbak yang pegang. Coba udah sabar ini bisa tongkat itu. Buset. Waduh Mbak, mudah-mudahan di tongkat ini tuh ada petanya di dalamnya Mbak ya. Ya harus, kan biar kita bisa cepet-cepet dapat harta karun. Dan yang paling penting supaya Mbak nggak jadi nikah sama si bandot tua itu, ya toh? Ayo cepetan buka loh. Mbak mau ambil kamera untuk likatin peta itu, yuk. Gimana? Kok keras ya Mbak? Keras gimana? Ya nggak bisa dibuka, nggak bisa diputar. Ah, kamu aja yang kurang tenaga. Aduh Mbak, bener-bener nggak bisa Mbak, bener. Nggak mungkin. Sini. Ya. Mbak yang buka. Lah saya aja yang laki-laki nggak bisa kebuka, apalagi Mbak. Masa iya tongkatnya salah lagi? Tapi setahu Mbak, kalau tongkat yang asli yang ada petanya, kepala iki bisa diputer. Ya mas, begitu hancurin aja Mbak, biar enak. Kalau cuma begini aja si Romo bisa. Semua asli tidak usah gitu. Kalian kok nggak percaya? Lihat tuh, lihat. Rem anginnya blong. Bau. Nah. Loh. Apa ini Pak Kiai? Ini adalah kertas doa. Kertas doa ini harus ditanamkan di tanah di sekitar rumah ini sebagai pagar penguat apa yang telah saya buat. Oh, iya. Sekarang
Gimana? Ayo cepetan. Sudah, ntar aja. Ayo. Emang? Kamu tuh jangan main batik-batik aja kalau tongkatnya rusak ya. Ya bisa ndak bisa dibuka. Jangan-jangan tongkat ini tuh di dalam tidak ada ya, dari petanya. Ted, kalau udah ada peta di dalam tongkat itu, si Doso tuh nggak mungkin bawa-bawa tongkat itu kemanapun dia pergi. Aduh, Doso itu emang kayaknya dia sengaja mempermainkan kita lagi, Mbak. Lihat aja, suatu saat kalau saya sudah mendapatkan hartanya, saya akan bikin dia miskin. Apa ini? Pakai Mau apa ini? Mau apa ini? Makhluk-makhluk yang ada di rumah Bapak ini semuanya lari. Karena pagar yang saya berikan telah bekerja. Mereka kepanasan. Sehingga mereka lari semuanya. Oh gitu. Ya. Sini. Ya udah lah Mbak, kita hancurin aja biar cepet. Jangan pakai emosi. Masalahnya kalau sampai tongkat ini hancur, salah-salah si Doso itu akan curiga. Ya daripada kita ndak dapat petanya Mbak, gimana? Mbak, ini tuh udah jam malam. Sebentar lagi mungkin si Doso itu sudah selesai sama si Pak Kiai. Dan mungkin dia akan langsung cari tongkatnya itu. Gimana nih? Jam. Ted, ini tongkat pasti bisa dibuka. Bukan dengan searah jarum jam, tapi kebalikannya. Oh, bisa jadi tuh Mbak. Mbak yakin? Ayo, kamu coba sekarang. Coba. Biasanya kalau tempat rahasia itu selalu bertolak belakang sama yang biasa-biasa saja. Iya. Ya? Iya. Buka. Iya. Tuh kan, Mbak bilang juga apa? Bisa toh? Buka. Iya. Makanya jadi orang tuh sing sabar. Ayo ambil petanya. Waduh Mbak, ada petanya Mbak. Jadi orang kaya ini. Aduh, ayo. Difoto dulu. Foto. Sebentar lagi kita menjadi orang kaya, Ted. Akan segera menguasai harta karunnya si Doso itu, Mbak. Aduh, kita akan kaya. Ayo masukin lagi, Tapi udah belum? Wes. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai atas bantuannya. Sama-sama, Pak Doso. Kalau ada yang bisa saya bantu, Pak Doso bisa hubungi saya lagi. Amin. Baik, Saya pamit dulu. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tongkat saya. Saya tuh heran deh sama kamu. Kok akhir-akhir ini dia seneng banget sih bawa tongkat itu loh. Iya, ada apa sih di dalam tongkat itu? Saya juga nggak tahu. Ayo kita ikutin. Ayo. Mana ini tongkatnya? Kok yang nggak ada? Apa ada yang ngambil lagi? Kamu itu cari apa? Tadi kalian lihat kan tongkat yang Romo taruh di sini? Itu nggak ada ini. Iya. Kemana ini? Kalian lihat nggak? Ada kayak ini, ketika kehilangan tongkat tapi kayak kehilangan nyawanya, panik kayak setengah mati itu loh. Bukannya apa-apa, kaki Romo sakit ini. Iya, Mo, tongkat Romo itu kan banyak, pakai aja yang lain dulu. Tapi Romo paling cocok sama yang itu. Aduh, ini gimana sih? Apa ada yang ngambil ya? Cari dulu. Hah? Cari dulu. Aduh. Kasihan loh ya. Mana sih? Itu loh. Kalau mau cari. Ini loh kalau mau Makanya carinya ya. Makanya. Alah, di sini kamu rupanya. Untung nggak rusak. Katanya kakinya sakit, tolong. Iya, kan dipakai, kemana di kempel di sini.
kangen sama ini. Ya. Aneh Pak, kok kayak ada sesuatu ya di dalam tongkat itu? Iya, tapi sesuatu apa, Mbak? Ya mbok saya enggak tahu. Kita sedikit aja yuk. Oh iya. Ini Mbak, foto petanya sudah saya print. Bagus. Ini artinya perjuangan kita itu enggak sia-sia. Akhirnya kita mendapatkan peta ini juga. Iya Mbak, dan kalau saya lihat dari dena petanya, sepertinya lokasinya itu tidak jauh dari sini Mbak. Iya juga ya. Ya wis, kalau gitu kita kapan harus bertindak? Ya sekarang juga, kita nggak usah tunggu lama-lama. Sebelum kita ketahuan sama si Sarah Mbak, ya kan? Bener juga kamu. Si Sarah itu jangan sampai tahu. Masalahnya Mbak sama sekali tidak mau membagi harta itu sama dia. Wes, betul itu Mbak. Ya wes, mudah-mudahan peta yang ini bukan peta yang palsu lagi ya Mbak. Teddy, ini peta pasti yang asli. Mbak yakin sekali. Ya wes, kalau gitu sekarang kita berangkat karena saya sudah mempersiapkan semuanya Mbak. Yuk. Ayo jalan. Ayo. Dorong dulu ini loh. Dek Sinta. Gimana nih? Udah enggak apa-apa. Udah kita temen aja. Ayo dorong Mbak ke sana. Ayo angkat. Dek Sinta. Oh, Dek Sinta, selamat pagi. Pagi. Dek Sinta jangan manyun begitu dong. Nanti kecantikan Dek Sinta itu akan luntur. Masa perempuan secantik Dek Sinta itu harus kehilangan kecantikan? Dek Sinta, saya tahu Dek Sinta itu sedang marah sama saya. Tapi saya janji, saya akan menebus seluruh kesalahan-kesalahan saya. Dek Sinta nggak perlu khawatir. Apa ya? Dengan apa? Siang ini saya akan mengajak Dek Sinta untuk jalan-jalan. Nanti kita makan siang bersama, berdua. Sialan, tahu aja nih bandot tua kalau saya ini mau pergi. Pakai ngajak jalan segala lagi. Bagaimana Dek Sinta? Mau kan? Aduh, maaf banget ya Mas. Badan saya ini lagi ndak enak, jadi saya ndak ada mood untuk keluar rumah. Oh, Dek Sinta itu nggak perlu khawatir, ya. Saya akan mengajak Dek Sinta itu jalan-jalan ke tempat yang romantis. Nanti rasa ndak enak badannya Dek Sinta dengan sendirinya itu akan langsung hilang, sembuh mendadak, ya. Lagi pula nanti kita akan membahas masalah perencanaan akad nikah kita. Gimana? Nah, apalagi mau membicarakan soal pernikahan. Saya ini sudah tidak tertarik untuk menikah dengan Mas Doso. Hati saya sudah terlanjur sakit. Jangan begitu Dek Sinta. Hati saya bisa hancur ini. Tapi Mas, Dek Sinta, saya mohon Dek Sinta. Dek Sinta jangan lakukan itu, ya. Hati saya bisa hancur nih. Pokoknya saya janji sama Dek Sinta tidak akan ada lagi penundaan pernikahan kita. udah Mas, lebih baik sekarang Mas Doso ini tidak usah menambah beban pikiran saya, bikin saya stres. Oh, ya tentu tidak. Saya jamin itu. Pokoknya Dek Sinta jangan khawatir. Stresnya Dek Sinta itu pasti hilang. Gimana? Ikut saya ya, Dek Sinta? Ayolah. Biar saya dorong mbakmu. Tapi Pak, ini. Nah, sudah. Mbakmu itu akan aman bersama saya. Saya ini kan calon suaminya. Kita berangkat ya, Dek Sinta. Nah. Gimana ini sekarang? Ayo duduk. Sheila, kamu harus ingat pesan dokter, ya. Kamu nggak boleh banyak bergerak dulu. Kamu harus banyak istirahat. Enggak, Mas. Saya nggak pernah mengharapkan anak ini lahir. Sheila, kamu tidak boleh mengucapkan itu lagi. Saya menerima anak itu sebagai anak saya.
sama seperti waktu saya menerima Akbar. Tapi Mas, Sudahlah Sela. Kamu itu seharusnya bersyukur karena kamu diberikan anak sama Allah. Orang lain banyak yang mau mempunyai anak tapi mereka tidak bisa. Mas, maksud Mas Aryo itu apa? Omongan Mas Aryo itu apa? Mas Aryo nyindir saya ya? iya, saya kan juga belum hamil toh Mas. Bukan, maksud saya bukan mau menyindir kalian. Tapi kehamilan Sela itu akan menjadi kehamilan kalian juga. Karena nantinya anak yang akan dilahirkan Sela itu akan menjadi anak kalian juga. Iya, tapi itu kan kalau anaknya dari Mas Aryo. Tapi ini kan bukan, Mas. Iya, anak hasil saka perkosaane wong liya. Diam! Kalian gak pantas ngomong seperti itu. Jaga mulut kalian. Iya, tapi kan yang kita bicarakan itu bener, Mas. Mas Aryo juga tidak bisa menutup-nutupinya, kan? Dini! Udah Mas, udah. Emang mereka bener kok. Anak ini nggak pantas diakuin sama siapa-siapa. Tidak, Sela. Itu anak kamu. Anak saya. Dan saya menerima anak itu sebagai anak saya. Jadi saya minta sama kamu. Tolong kamu jaga baik-baik kandungan kamu. Jaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disia-siakan. Enak aja. Nggak sudi saya suruh nerima anaknya dia. Oh, anak preman gitu aja disuruh terima saya. Enak aja. Kamu ini kenapa sih, Din? Teddy, enggak Ted. Saya itu lagi kesel aja sama Sheila. Kenapa lagi dia? Loh, bukannya dia masih sakit? Emangnya dia udah keluar dari rumah sakit? Iya, tuh lagi berdua-dua sama Mas Aryo. Pakai sosok mesraan segala lagi. Makin muak aja saya ngeliatnya dia. Jadi ceritanya kamu itu cemburu, iya? Udah, saya udah cemburu. Saya itu rasanya kok ingin cepat-cepat sekali ya menyingkirkan si Sheila itu. Habis saya itu sudah berbagai macam cara saya lakukan untuk menyingkirkan dia, tapi tetap aja saya itu gagal. Kamu itu kenapa sih? Pengen cepat-cepat menyingkirkan si Sheila. Lebih baik kamu yang harus menyingkir dari sini, Din. Apa? Kok memangnya ada apa, Ted? Karena saya sudah mendapatkan peta harta karun. Apa? Diam. Jangan sampai ada yang dengar. Yo, tapi kamu bener kan? Serius, nggak bohong? Enggak, dan ini benar-benar. Wah, ini kesempatanku ngebukti omonganku ke Mas Aryo tentang Mbak Dini karo Teddy. Mas Aryo! Jum, kamu jangan berisik. Sheila baru saja tidur. Tapi Mas, saya tuh baru mergokin Mbak Dini pacaran sama Mas Teddy. Dini pacaran sama Teddy. Jum, kamu jangan ngerjain saya lagi ya. Saya nggak ngerjain Mas Aryo. Saya ini beneran nggak bohong, Mas. Saya bahkan melihat mereka berdua itu hampir bercium-ciuman, Mas. Soalnya Mas Teddy ini apa pegang di bibirnya Mbak Dini. Mas, kalau Mas Aryo nggak percaya, ikut saya. Yuk, ayo toh. Ada apa sebenarnya Dini sama Teddy? Tuh, Mas, mereka lihat tuh. Mana, Jum? Gak ada siapa-siapa di sini. Kamu bilang ada Teddy sama Dini. Loh, tapi tuh tadi Mbak Dini sama Mas Teddy tuh di sini, Mas. Jum, sudah deh Jum. Kamu jangan memfitnah lagi. Kemarin saya itu sudah menjadi korbannya kamu. Saya itu minta penjelasan dari Teddy sama Dini, tapi mereka nggak ada yang ngaku. Saya nggak bohong, Mas. Saya tuh nggak fitnah. Orang tadi saya tuh bener-bener lihat mereka berdua di sini, Mas. Tapi buktinya mana? Nggak ada siapa-siapa kan? Ya mungkin kita harus cari ke tempat lain. Soalnya mungkin mereka tahu kalau saya tuh tadi mergoin mereka. Ya. Nggak mau. Loh, kok nggak mau toh, Mas? Saya kan pengen membuktikan ke Mas Aryo. Iya, tapi pembuktian kamu itu salah, Jum. Saya nggak mau kejebak lagi. Mas, tolong percayai saya toh, Mas.
Maaf Jum, saya nggak bisa Jum. Maafin saya ya. Loh, Mas Aryo! Aduh, apa toh Mbak, kok aku udah jadi ya? Ikut aja sini. Heh. Cepat, kasih tahu ke gue. Tadi lo ngomong apa sama Mas Aryo? Maksud Mbak Sela ki apa toh? Aku ora roh Jangan belaga bego ya. Tadi gue denger yang lo ngomongin ke Mas Aryo apaan? Tentang Dini sama Teddy. Iya deh Jum, gue si senior lo. Jadi lo mesti jujur dan mesti terbuka sama gue. Lo mesti cerita tentang semuanya, cepetan. Gue gak bakal ngasih tau lagi ke Dini, beneran. Bener Mbak Sela ndak bakal ngaduin hal iki ke Mbak Dini kok lapor. Enggak, udah beres, tenang aja, jangan khawatir. Hah? Tadi pacaran sama Dini? Iya Mbak. Lo yakin lo gak bohongin gue kan? Enggak Mbak, aku tuh nggak bohongin Mbak Sela. Lah saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Mas Teddy kalau Mbak Dini tuh pacaran di sini, hampir cium-ciuman bibir, Mbak. Kalau bener sampai Dini pacaran sama Teddy, jangan-jangan mereka sekongkol untuk hancurin gue. Dan itu berarti dugaan Mas Aryo. Teddy terlibat dalam pemerkosaan gue, bener. Mbak Sela mau kemana? Oh, aku udah ditinggal toh, Mbak. Ini mancing saya supaya saya kesini toh ya Mbak. Panas! Oh panas toh. Oh, sama kalau gitu dong. Saya juga kalau lihat De Citra ini langsung kepanasan kok. Panas! Citra kamu kenapa? Panas! Jangan-jangan ini gara-gara pagar magic yang dipasang sama Pak Kiai. Dek Citra mau saya ambilkan air minum apa? Panas! Pak Waluyo, tolong kamu pergi dari sini ya. Lah wong Dek Citranya butuh saya kok. Pak Waluyo, kalau saya bilang pergi ya pergi. Di rumah ini sekarang ada pagar api. Panas! Memang Cit, kemarin tuh ada kiai yang datang ke sini dan dia memasang pagar magik agar seluruh hantu ataupun makhluk halus tidak bisa masuk lagi ke rumah ini. Kalau begitu, kamu harus secepatnya cari kertas doa-doa itu yang ditanam. Saya tidak mau tahu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa masuk rumah ini lagi. Panas! Iya Cit, saya akan cari. Kalau di halaman belakang saya tahu karena saya sempat lihat. Tapi kalau di halaman depan, saya tidak mau tahu, Sarah. Kamu harus secepatnya cari. Kalau tidak, rencana kita akan batal dan berantakan. Mengerti kamu, Sarah? Ya, saya akan cari, Cit. Ada apa ini? Ini Ami Citra sakit, Ami. Lah, baru berapa hari kok udah sakit? Alasan tok kamu. Kamu tuh sakit ya. Kamu pergi dari sini ya. Saya potong gaji kamu ya. Loh, kok Ami tiba-tiba jadi galak gitu sama Citra? Loh, emang saya nggak suka kok sama kamu juga. Iya, dan kamu, ngapain kamu sekarang akrab sama dia? Kemarin-kemarin kan kamu juga nggak suka sama Citra. Oh, emang saya nggak suka sama dia, tapi kan dia tuh lagi sakit, Ami. Nanti saya pengen jagain Bayu. Halah, alasan sakit itu. Sakit kok mendadak. Bilang aja dia mau bolos. Kamu pergi dari rumah sini ya. Saya potong gaji kamu, Citra. Oh iya itu. Ayo, Mbak. Iya, ayo. Citra, kok mereka bisa langsung berubah gitu sih sama kamu? Iya, karena pengaruh saya hilang setelah pagar api itu dipasang. Makanya Sarah, kamu harus segera dapatkan kertas doa-doa itu. Kalau tidak, rencana kita bisa berantakan. Iya, saya akan cari. Yaudah kalau gitu kamu istirahat aja di kamar ya. Tidak, saya harus pergi sekarang juga. Saya tidak bisa masuk ke rumah ini sekarang. Saya tidak kuat. Panas.
punya niatan sama sekali untuk mempermainkan kamu, Sinta. Semua kejadian ini di luar kehendak saya. Nggak jadi nikah, ya nggak masalah. Wong saya ini sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Iya, tetap aja Thomas. Saya sebagai perempuan itu sangat merasa dilecehkan sekali sama Mas Doso. Wong saya ini udah duduk di depan penghulu. Masa iya pernikahan itu dibatalkan? Untung aja udah banyak tamu. Coba kalau ndak saya ini benar-benar malu loh. Iya, saya akui saya ini salah. Saya minta maaf ya. Saya udah maafin kok Mas. Tapi Mas Doso harus ingat, kalau sampai kita menikah lagi, saya ndak mau dengar kata batal. Oh ya pasti. 2 hari lagi saya jamin mau ada hujan badai kayak. Pokoknya pernikahan kita akan terlaksana. Tapi jangan 2 hari lagi loh. Loh, kamu itu gimana sih? Barusan kamu yang meminta saya untuk memastikan. Iya memang, tapi kan Mas Doso tahu toh Aura itu baru meninggal. Ya nggak enak lah, masa ya kita mengadakan pernikahan. Jadi 7 hari lagi setelah 7 harian. Yuk. Loh, tapi kan banyak orang yang mengadakan pesta pernikahan, akad nikahnya itu di depan jasad orang tuanya. Ya itu kalau orang tua yang meninggal. Wong ini kan anaknya Mas Doso. Piye sih Mas? Ya wis lah, kita tunggu aja setelah 7 harian. Lagian juga sekarang ini kita harus menjaga perasaannya Mbak Inaya. Kasian loh, dia itu pasti sedih sekali kehilangan Aura. Benar juga ya. Ya baiklah, 7 hari lagi supaya pesta pernikahannya itu bisa lebih matang lagi. Mas, saya terima telepon sebentar ya. Dari kakak saya mungkin mau menanyakan pernikahan kita. Oh ya silakan. Ya, saya terima di sana dulu. Ya. 7 hari. Ini artinya lebih lama lagi untuk mendapatkan Citra ini. Kenapa, Ted? Gimana Mbak? Jadi ndak kita hari ini mencari harta karun itu? Iya, tapi hari ini Mbak ini belum izin sama Mas Doso. Ya wes kalau gitu saya aja ya yang cari sendiri, ya? Nggak bisa. Mbak harus ikut. Masalahnya nanti kalau sudah kamu dapatkan harta karun, kamu kabur lagi. Mbak nggak dikasih. Mbak ndak percaya banget sih Mbak sama saya. Ya iya, masalah uang Mbak sama sekali nggak bisa percaya sama kamu. Uang waktu dulu aja Mbak minta tolong dijualin tanah, mana? Sampai sekarang uangnya sama sekali Mbak nggak pernah rasain. Ya wes, terus kapan kita bergeraknya Mbak? Ingat Mbak, kita itu banyak butuh waktu untuk mencarinya, ya? Ya udah, kamu sabar aja. Nanti Mbak mau bilang sama Mas Doso, Mbak mau pulang ke rumah, mau lihat rumah. Yuk. Ya udah, kamu tunggu ya. Ya wes, saya tunggu ya. Iya, pasti. Gimana, Dek Sinta? Apa keluargamu itu sudah setuju pernikahan kita ini ditunda? Iya, kalau keluarga sih lebih menyerahkan sama kita berdua, Mas. Tadi juga keluarga di sana titip salam buat Mas Doso. Mereka bilang turut berduka cita atas meninggalnya Aura. Oh iya, terima kasih. Mas, apa hari ini saya boleh izin mau pulang? Saya ini mau lihat rumah. Oh, ya sudah nanti saya antar, ya? Nggak usah, biar saya diantar sama Teddy aja. Oh, gitu. Oh ya sudah, tapi malam ini kamu kembali ke rumah saya kan? Insya Allah. Kalau saya sudah mendapatkan harta karun itu, maaf saja, saya ini tidak akan pernah kembali ke sini. Kamu ini wah benar-benar cantik, benar-benar baik. Jadinya saya benar-benar cinta sama kamu. Ada. Nah, kalau nggak salah, semalam itu ditanamnya di sini. Mana sih?
dapat juga. Sekarang saya tinggal cari yang di halaman depan. Mana nih si Dini nih? Kalau sampai ketemu gue cekek dia. Nih dia si satu. Ini lo. Ada apa, Mbak? Halo, gak usah belaga bego. Gue udah tahu kok siapa lo. Saya? Iya, lo ada hubungan apa sih sama si Dini? Hah? Pacaran kan lo sama Dini? Enggak. Pacaran apa toh, Mbak? Waduh, pasti Mbak sudah terpengaruh toh sama Mas Aryo, ya kan? Enggak, gue lihat sendiri kok lo berduaan di sini tadi cium-ciuman. Walah, Mbak, saya mendekati Dini itu kan karena kepentingan Mbak juga. Lo gak lagi bohongan sama gue? Oh, enggak. Wong, saya itu sangat terpukul dengan apa yang terjadi sama Mbak. Gara-gara Dini kan, Mbak hampir mau menyakiti janin yang ada di perut Mbak, ya kan? Jangan gue lagi dikibulin lagi nih sama lo sekarang. Enggak, saya enggak bohong, Mbak. Wong, apa yang terjadi sama Mbak itu gara-gara kesalahan saya. Makanya saya harus bertanggung jawab, Mbak. Pokoknya Mbak enggak perlu khawatir, yo. Saya pasti akan membalaskan dendamnya Mbak sama Dini. Kalau emang omongan lo itu bisa kepegang, gue simpatik sama lo. Karena gue bener-bener dendam sama Dini. Iya, pokoknya Mbak percaya saja sama saya. Saya tidak mungkin mengkhianati Mbak. Karena itu saya minta Mbak jaga baik-baik ya kandungannya. Kenapa emangnya? Oh enggak, maksudnya anak itu kan enggak tahu apa-apa Mbak. Jadi kalau Mbak menyakitinya kan kasihan. Karena saya tidak mau terjadi apa-apa sama anak saya. Nyonya lagi apa? Ini lagi mau gali buat nanem tanaman. Kok kaliannya tuh banyak bener Nyonya? Iya, soalnya saya tuh mau nyari tanah yang bener-bener subur gitu. Oh, memangnya pohon apa yang mau ditanam? Pohon sirih. Sirih? Iya. Walah Nyonya, kalau tanaman sirih itu ditaruh aja di mana ya numbuh. Ini tuh sirih Amerika, jadi tanamnya itu harus di tanah yang bener-bener subur. Sirih Amerika? Loh Nyonya, emangnya orang Amerika itu doyan nyiri juga ya? Aduh, udah deh kamu tuh kebanyakan nanya tau gak sih? Masa saya harus ngegali semua tanah yang ada di halaman depan ini sih? Citra! Gimana? Apa kamu sudah mendapatkan penangkal itu? Udah, saya udah dapat, tapi cuma satu yang ada di halaman belakang. Satu aja nggak apa-apa kan? Kamu harus mendapatkan 2 penangkal itu. Iya, tapi kamu kan bisa lewat pintu belakang, Cit, masuknya. Dua-duanya telah mengelilingi rumah itu. Jadi penangkal itu dua-duanya harus ketemu. Tapi Cit, apa kamu nggak bisa menerawang gitu? Kira-kira penangkal yang di depan itu taruhnya di mana? Tidak, itu adalah penangkal makhluk halus. Jadi saya tidak bisa menerawang tentang benda seperti itu, Sarah. Terus gimana cara saya ngedapetinnya? Itu terserah kamu. Saya tidak peduli. Kamu harus mendapatkan benda itu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya, saya cari. Dan satu lagi, energi saya sudah mulai hilang. Kamu harus mencarikan saya darah orang yang bersih. Nah ya dong. Ya, kamu harus usahakan dapat darah Inaya. Kalau tidak saya bisa sakit, Sarah. Aduh, penangkal aja yang satu lagi belum dapat. Sekarang disuruh cari darahnya Inaya lagi. Kamu mau kaya atau tidak? Iya, Cit, saya mau. Yaudah, saya akan cari penangkal itu dan juga darahnya Inaya saya akan ambilin buat kamu ya. Ini penangkal yang udah saya pegang ini, kamu pegang aja dulu. Panas! Kamu Sarah! Itu adalah penangkal makhluk halus. Saya tidak boleh dekat-dekat dengan benda seperti itu, Sarah. Panas! Sekarang kamu bawa benda itu jauh-jauh.
Cepat! Citra, Citra. Apa-apaan toh? Yang dicari kok Citra? Iya, istri sendiri kok malah nggak dicariin sih, Mo? Loh ya bukan begitu. Citra itu kan babysitternya Bayu. Romo ini sebagai bapaknya Bayu wajib untuk menanyakan bagaimana keadaan Bayu hari ini. Romo juga nggak mau Bayu itu mendadak sakit seperti Aura kemarin terus meninggal gitu aja. Alah, bilang aja pengen ketemu, kangen ya toh? Iya, Mo. Romo tuh inget loh, nikah sama si Sinta aja belum jadi. Romo tuh nggak usah mikir mau nikah lagi lah. Kalau bisa kenapa enggak? Loh, Romo. Udah. Kalian itu sekarang mana Citranya? Pulang. Pulang? Iya. Kok baru jam segini udah pulang? Izin pulang sakit katanya. Iya, Mo. Itu juga sebenarnya kita tuh nggak percaya. Lah, wong dia itu masuk rumah ini belum, tiba-tiba dia tuh sudah izin pulang ya, Mbak. Iya. Katanya sakit, itu kan cuma alasan yang mengada-ngada, toh. Wah, ini kayaknya kesempatan saya nih. Bisa memanfaatkan ini untuk main ke rumah si Citra sekalian jenguk dia. Memang pucuk dicinta ulam pun tiba. Jodoh ndak bakal lari kemana. Romo kenapa? Nah, ya kalian itu jangan sujon aja jadi orang. Siapa tahu Citra itu beneran sakit. Udahlah, daripada kalian curiga terus dia mencari-cari alasan, lebih baik malam ini juga Romo akan datang ke rumah dia untuk memastikan dia itu sakit atau tidak. Oh, saya ikut. Iya, saya juga, Mo. Jangan sudah kalian Sudah, loh, biar Romo aja sendiri ke sana. Kalian harus jaga anak-anak di sini. Loh. Udah Romo mau mandi dulu. Mesti mandi yang ganteng ini supaya dia tahu. Mbak. Udah mulai Tainta. Udah mulai dia. Mulutnya aja udah sampai mancung-mancung gitu kayak Iya, buaya, Mbak. Itu heeh. berarti tandanya dia itu mau berburu lagi tuh, Iya, Mbak. iya mau berburu lagi. Kayak tahu Romo aja. Tadi kan diem aja kan karena saya tegor. Mana tuh? Mana mereka? Gimana Mbak? Ada nggak Inayahnya? Ada. Dia lagi ngejagain si Arjuna. Ya, ya. Ya udah Mbak, sekarang buruan Mbak ambil darahnya. Ambil gimana Salun? Kamu tuh ada-ada aja. Ini tuh rumah sakit. Yang ada nanti Mbak kalau ketahuan Mbak dipukulin satu rumah sakit, kamu mau? Iya, tapi kalau lama-lama si Citra itu bisa mati. Ya Citra itu kan emang udah mati, namanya juga genderuwo. Oh, iya juga ya. Ya udah, sekarang kamu pikirin gimana cara yang pas agar kita bisa mendapatkan darahnya si Inaya. Karena kalau enggak, kita bisa habis melawan Citra. Iya. Ini saya lagi mikirin nih. Mikirin caranya yang oke biar kita nggak gagal lagi. Iya Mbak, iya. Kalau Mbak cerewet gini gimana saya mau mikirin? Aduh. Iya, maaf. Saya tahu caranya Mbak. Mbak ini udah bener-bener gak sabar, Tet. Aduh, tadi. Bentar lagi, Mbak. Kita akan jadi orang kaya. Iya. Tapi kamu yakin nggak ini tempatnya? Iya, Mbak. Menurut peta itu adanya di perkebunan Gunung Wangsit dan sekarang kita ada di situ. Tinggal kita cari di mana letaknya, Mbak. Iya. Ya wis lah, kamu lihat dulu ini petanya loh, Mbak udah ngerti. Yo. Nih, Mbak. Menurut peta ini, kita harus menemukan pohon kembar di dekat batu besar, Mbak. Nah, disitulah letaknya harta karun, Mbak. Di mana ya?
sekarang kita tinggal cari batu besarnya, Mbak. Batu besar. Batu besar. Ayo, mana? Batu besarnya mana yuk? Mana nih batu besar ini, batu besar. Oh, Ted, itu loh, batu yang paling besar itu loh. Itu. Bener, Mbak, itu dia, Mbak. Waduh, Mbak. Akhirnya berhasil juga, Mbak. Berarti di bawah batu itu terdapat harta karunnya si Doso yang akan menjadi milik kita, Mbak. Berarti sebentar lagi kita kaya. Boleh, kita kaya, Mbak. Jum, denger ya. Kamu itu diam-diam comel juga ya mulutnya ya. Comel, comel apa toh, Mbak? Ngapain kamu itu pakai bilang-bilang sama Mas Arya kalau saya ini pacaran sama si Teddy? Emang saya pacaran apa sama si Teddy? Oh, lawang saya deloke begitu. Lagi pula Mbak Dini emang pacaran karo Mas Teddy. Soalnya aku tuh lihat kalau Mbak Dini sama Mas Teddy tuh ciuman. Dan udah gitu Mas Teddy apa sih pakai ngeraba-ngeraba bibirnya Mbak Dini? Memangnya siapa yang cium-ciuman? Saya itu bukan pacaran sama dia, itu namanya bukan pacaran. Yo, tapi selingkuh di belakangnya Mas Aryo. Jum, kamu tuh hati-hati ya kalau ngomong. Kamu jauh usah ikut campur sama urusan saya. Tapi Mbak, saya tidak rela kalau Mas Aryo tuh dihianatin karo Mbak Dini. Kalau emang Mbak Dini mau selingkuh-selingkuhan karo Mas Teddy, yo wis tau tinggal ke Mas Aryo. Biar Mas Aryo sama aku wae. Hena aja, dengar ya Jum. Saya itu tidak akan pernah ninggalin Mas Aryo. Ya udah, kalau begitu saya akan minta Mas Aryo untuk menceraikan Mbak Dini. Jum, berani kamu deketin Mas Aryo, ngomong sama Mas Aryo, saya tidak akan segan-segan sama kamu. Saya akan bikin hidup kamu hancur dan saya akan bikin kamu depak dari rumah ini sama bapak kamu itu. Saya tidak takut. Kamu lihat ya Jum, saya tidak main-main sama kamu. Kamu harus hati-hati sama saya. Nah, Ted, ini pas toh pohon kembar di belakang kita. Iya, Mbak, ini dia. Begitu, kita sekarang melangkah. 10 langkah ke arah utara. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Wes. Sekarang kita harus melangkah 5 langkah ke kiri. Ke kiri 5 Iya. langkah. Iya, Ya, Mbak. Wah. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh. Mbak yakin ini harta karunnya ini ada di bawah kita ini. Mudah-mudahan aja, Mbak. Loh, kok mudah-mudahan toh? Ya kalau PT ini udah bohong. Ya wes kalau gitu saya mau ngambil pacul sama yang lainnya ya. Ya udah cepetan. Tunggu sebentar. Kok bukan tahan lagi ya? Wah, ini harus dilihat dengan jelas ini. Ini memang bukan tanah. Aduh, anak pintu nah, aduh. Ada lubang. Pasti harta karunnya terdapat di bawah lubang ini. Teddy, kamu ndak perlu bawa pacu ke sini, bawa senter aja. Loh, kenapa, Mbak? Iya, ini loh. Mbak sudah menemukan lubang harta karun. Wah, yang benar, Mbak. Iya. Waduh, ya. Waduh. Ayo, Wah, iki loh. ini benar-benar tempat peta harta karun itu, Mbak. Iya, harta karun. Yaudah, kalau gitu saya masuk duluan ya, Pak ya. Ya wis cepetan. Iya. Aduh, cepetan. Pegangin Mbak yo. Mbak. Aduh. Gara-gara lampu merah saya kehilangan jejak mereka. Kenapa sih kamu Mas marah-marah terus? Nah, ini loh, saya itu kehilangan jejaknya Sinta sama Teddy karena ada lampu merah itu. Ngapain kamu pakai ngikutin Teddy? Saya merasa ada yang gak beres sama mereka. Nggak beres gimana? Mereka itu bukan orang baik-baik.
itu orang baik, Mas. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena Teddy ikut ngebantuin saya nyelidikin siapa yang udah memperkosa saya waktu itu. Sela, kapan dia menyelidiki itu, Sela? Dia itu sekarang adalah orang yang lagi mendekati Dini. Dia sudah beberapa kali kepergok lagi mendekati Dini. Kalau memang dia orang baik, dia akan tahu Dini itu adalah istri saya. Kenapa dia masih melakukan itu? Enggak, Mas, justru tuh dia deketin Dini karena emang sengaja untuk nyelidikin. Bener nggak Dini udah nyuruh orang-orang untuk memperkosa saya waktu itu loh. Sela, kamu itu ditipu. Ketipu gimana, Mas? Teddy itu mendekati Dini bukan untuk menyelidiki siapa yang memperkosa kamu, tapi dia itu beneran suka sama Dini. Dia memanfaatkan keadaan ini. Lagi pula sih, ini adalah masalah keluarga kita. Kamu ngapain melibatkan orang lain ke dalam masalah keluarga kita? Tapi Mas, dia tuh orang baik, Mas. Gak ada tapi-tapian. Saya nggak suka kamu melibatkan orang lain di dalam masalah keluarga kita. Paham kamu? Dan saya curiga, Sela, yang memperkosa kamu itu adalah Teddy. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin Teddy yang memperkosa saya. Teddy tuh baik sama saya. Sela, sekarang kamu ingat-ingat, waktu kamu diperkosa, Teddy itu sama siapa? Iya, tapi Teddy kan juga dipukulin sama penjahat-penjahat itu. Kamu itu jangan percaya sama dia. Dia itu cuma pura-pura. Dan feeling saya mengatakan kalau Teddy itu yang memperkosa kamu. Bukan, Mas. Bukan Teddy yang memperkosa saya. Saya tetap curiga kalau Dini nyuruh orang-orang untuk memperkosa saya. Ada apa ya? Dan ini bener nggak? Bener, Mbak. Kita ikuti aja jalannya ya. Tapi kok masih sama sekali nggak kelihatan loh. Iya ya, Mbak ya. Gimana ya, Mbak? Aduh. Hati-hati, Mbak, hati-hati. Pastinya di ruangan dalam pintu itu, Mbak. Iya, kayaknya harta gue ada di situ. Ayo, cepet aja, cepet. Ini mah pasti bener ini. Aduh. Pasti ruangan di balik ini sangat berkilau, Mbak. Soalnya di dalamnya itu ada cahaya emas. Aduh, kok nggak bisa terbuka toh? Waduh, coba gantian. Bagian. Ayo keluarkan tenaga. Coba berdua sini, berdua. 2, 3. Aduh. Nggak bisa juga toh. Aduh, sepertinya kita harus mendapatkan kunci itu, Mbak, supaya kita bisa buka pintu ini. Oh, mana mungkin toh. Kalau kita itu minta kunci sama si Doso, ya nggak mungkin dikasih. Ya, pastinya kuncinya itu ada sama dia, Mbak. Aduh, gimana ya? Wes, ya, Mbak, saya pakai itu aja, linggis. Kebetulan saya bawa linggis di mobil ya. Oh iya, udah, cepet ambil ya, cepet. Jangan lama-lama, Mbak, takut loh. Itu sama saja menuduh sembarangan. Kalau mereka dengar, kita bisa dituntut ini. Karena dituduh memfitnah. Tapi Romo, feeling saya itu mengatakan kalau Teddy itu bukan orang baik-baik. Saya juga udah pernah mengatakan sama Romo, kalau temennya Teddy itu begajulan semua. Yuk, orang pergajulan, hatinya itu bisa saja baik. Tapi ada orang yang wajahnya itu lembut, baik, tapi hatinya begajulan. Kamu jangan tertipu oleh wajah. Tapi Romo, saya tetap akan menyelidiki Teddy. Jangan, Romo itu melarangnya. Karena kalau kamu menyelidiki, Teddy sampai tahu, itu akan membuat Sinta marah. Dan dia akan menggagalkan pernikahan Romo dengan dia. Tapi mereka itu tadi pergi kemana? Perginya mereka itu misterius, Romo. Tadi dia itu pamit sama Romo, ingin pulang ke rumahnya. Tapi Romo, mereka itu nggak pulang ke rumah Mbak Sinta. Masa sih? Iya
Romo, mereka ke arah luar kota. Wah, tidak mungkin itu ya. Kalau Romo nggak percaya, silakan aja Romo periksa ke rumah Mbak Sinta. Ada nggak mereka di sana? Baik, baik. Romo akan ke sana. Ayo loh, cepet lah. Iya, Mbak. Aduh. Itu juga susah ya. Aduh. Aduh, Ted. Aduh. Alah, Ted. Alah, kamu itu udah hati-hati loh. Piye toh? Mbak. Berdarah lagi, Mbak. Aduh. Aduh. Wah, itu berdarah begitu. Tidak apa-apa, Mbak. Ini tuh cuma luka kecil. Aduh. Waduh. Kayaknya kita udah mungkin bisa ngebuka pintu ini kalau udah ada kuncinya, Mbak. Iya juga sih. Berarti kita ini memang harus cari kunci aslinya dia. Wah, tidak perlu itu. Nggak perlu gimana? Emangnya kamu udah nggak mau lagi buka pintu ini? Ya, saya akan pakai bom untuk ngebuka pintu ini, Mbak. Oh, ini ide kok ngasih yang aneh-aneh aja. Kalau kamu bom ini pintu, salah-salah orang itu pada datang, emas yang ada di dalam itu diambil sama orang. Mau? Aduh, ya bisa gimana lagi, Mbak? Gak ada cara lagi. Tenang, Mbak akan memfoto lubang kunci itu. Nanti Mbak langsung bawa ke tukang kunci. Loh, buat apa foto, Mbak? Loh, ya nanti hasil lubang itu ya nanti dibawa ke tukang kunci. Siapa tahu tukang kunci itu bisa bikin. Ya ndak mungkin, Mbak. Masa sih bikin apa kunci palsu itu cuma pakai foto? Ndak mungkin bisa. Orang usaha yang ndak ada salahnya toh, Ted. Yang penting nanti Mbak udah foto terus bawa ke tukang kunci, kali aja dia itu pinter. Yo. Terserah, Mbak. Terus sekarang kita pulang nih, Mbak, ke rumah. Ya wis lah, yang pentingnya sekarang kita ini udah tahu tempatnya ada di mana. Iya, Mbak, Ya udah, yuk. Iya. Coba sakit ya. Sarah, Salun, Inaya, gimana dengan keadaan Arjuna? Apa dia sudah mulai membaik? Belum, Ami. Dokter bilang Arjuna itu kekurangan darah, jadi masih lemas dan butuh transfusi darah lebih banyak. Kasihan sekali Arjuna. Dia pasti kesakitan. Iya, Ami. Arjuna pasti mengalami kesakitan. Inaya, saya tadi sempat mendengar pembicaraan kamu. Katanya kamu rela melakukan apapun demi Arjuna. Iya, Ami. Saya akan rela melakukan apa saja demi anak saya, Arjuna. Bagus. Maka dari itu saya tuh kemari, saya ingin membantu kamu karena saya tuh tahu caranya bagaimana agar kamu bisa menolong Arjuna. Bagaimana, Ami? Ami tahu caranya bagaimana? Ami gak bohongi saya kan? Loh Inaya, untuk apa kita membohongi kamu? Saya tuh sampai bertanya-tanya loh ke dokter kenalan saya gimana caranya agar bisa menyembuhkan Arjuna. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya sama Salun. Iya bener Inaya. Kita juga sampai cari-cari di internet gimana cara supaya mengobatin penyakitnya si Arjuna ini. Terima kasih Ami, terima kasih Salun. Saya benar-benar gak nyangka kalian begitu baik dan peduli sama anak saya. Lalu Ami, bagaimana cara menyembuhkannya? Begini, kan golongan darahnya Arjuna dengan kamu itu kan pasti sama. Karena Arjuna itu kan adalah anak kandung kamu. Jadi kita akan mengganti sel darah mati yang ada dalam tubuh Arjuna dengan darah kamu. Iya Inaya, itu benar sekali. Ayo lakukan aja. Tapi Ami kata dokter tidak bisa karena golongan darah saya dan Arjuna itu berbeda. Arjuna itu golongan darahnya sama kayak Romo, Ami. Iya, tapi kan kamu ini kan ibunya, pastikan kalian punya darah itu sel-selnya sangat sama. Jadi kamu bisa menyembuhkan Arjuna. Iya benar Inaya. Udahlah, kamu tuh gak usah terlalu banyak pikir. Nanti takutnya si Arjuna malah kayak Syaura lagi. Apa kamu mau kamu kehilangan Arjuna? Hah? Ayo Inaya.
hubungan donor darah itu kan, Ami? Inaya, memang darah kamu akan kita donorkan untuk Arjuna, tapi bukan di sini. Kita akan bawa kamu ke tempat yang lain. Nggak mungkin, Ami. Ini tuh tempat ruangan pengambil donor darah. Jadi kalau kita mau ambil darah ya kita harus ambil di sini, Ami. Iya memang, tapi kita tidak akan mengambilnya di sini. Kita akan mengambil di tempat lain. Ayo ikut saya. Enggak. Inaya. Memang darah kamu itu memang bisa menyembuhkan Arjuna, tapi daripada darah kamu itu diberikan untuk Arjuna kan sayang. Jadi lebih baik darah kamu itu untuk saya saja ya. Ya Inaya, ya hitung-hitung buat amal lah. Enggak. Inaya, enggak Ami, ini bukan amal. Tapi pasti Ami mau mengambil darah saya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Pasti Ami ingin memberikan pada Gundurwo karena Ami itu menyembah Gundurwo. Saya tidak akan rela memberikan darah saya karena itu bukan amal, tapi itu untuk perlakuan yang terkutuk, Ami. Inaya, kamu jangan banyak bicara. Sekarang lebih baik kamu ikut sama saya atau saya akan menyakiti kamu. Ayo, tidak mau. Kalau Ami memaksa saya akan teriak. Karena di rumah sakit ini pasti banyak orang dan akan menolong saya. Saya mohon Ami, lepaskan saya. Saya tidak akan memberikan darah saya untuk hal-hal yang tidak baik. Saya tidak mau, Ami. Kamu benar-benar saya mau... Tunggu Mbak, jangan lakukan di sini. Inaya itu benar. Tapi Salun, Mbak. Baik, Inaya, kali ini saya akan melepaskan kamu. Tapi ingat ya, lain kali saya tidak akan pernah membiarkan kamu. Kalau Ami mengancam saya akan bilang semua rahasia Ami pada semua orang, termasuk pada Romo. Jadi saya mohon Ami, jangan sakiti saya. Salum, kamu dengar sendiri kan apa yang dia bilang tadi? Keterlaluan, dia udah berani ngomong kita. Assalamualaikum. Dek Sinta. Dek Sinta, Mas Doso nih. Dek. Dek Sinta. Jangan-jangan benar kata Aryo. Mereka itu nggak pulang ke rumah. Tapi pergi kemana ini? Nah, sudahlah. Tunggu di sini saja. Jangan-jangan dia pergi sama pacarnya yang lain lagi. Kalau sampai itu terjadi, tak unyang-unyang pacarnya itu.